warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah remaja siswa Semancis. Ekskul kami latihan setiap hari Rabu setelah pulang sekolah di lab biologi. Ekskul kami tidak hanya menyajikan eksperimen, tapi menyajikan teori-teori tentang kimia, biologi, fisika, dan masih banyak lagi teori-teori ilmiah lainnya yang kita kaji di dalamnya. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan video eksperimen berikut ini. Check it out! Pasta gigi gajah atau biasa disebut dengan elephant toothpaste. Alasan kami melakukan eksperimen terhadap objek kami yaitu elephant toothpaste karena memiliki keunggulan di antaranya satu, bahan-bahannya mudah didapat dan sangat terjangkau. Teman-teman perlu diperhatikan dalam melakukan eksperimen ini, kita harus menggunakan lingkungan yang cukup luas, yang tidak terhalang dari dinding. Kenapa? Karena nanti hasil atau produk dari reaksi kami ini bersifat korosif atau bersifat merusak jaringan sel hidup, sehingga perlu memperhatikan daerah-daerah tempat eksperimen tersebut, yaitu seperti di lapangan yang seperti yang kami lakukan. Saya akan menjelaskan mengapa kami memilih objek elephant toothpaste sebagai objek observasi kami, karena memiliki keunggulan yaitu bahan-bahannya mudah didapat dan sangat terjangkau. Saya perkenalkan bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ada hidrogen peroksida. Yang selanjutnya itu ada pewarna makanan. Yang selanjutnya ada sabun. Yang selanjutnya ada air hangat. Lalu ada katalis. Dan yang terakhir ada vermipan atau uragi. Oke, teman-teman, kita masuk kepada bagian steps atau proses tahap-tahapan pembuatan eksperimen ini. Pertama, kita tuangkan 3 sendok air hangat atau air panas ke dalam 3 wadah atau berapa saja yang dibutuhkan. Kita masuk ke bagian step yang kedua, yaitu kita masukkan 1 sendok Saccharomyces cerevisiae atau ragi ke dalam tiap wadah, sebanyak 1 sendok. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Saccharomyces cerevisiae ini berfungsi efektif atau berfungsi baik dalam air panas atau air hangat, sehingga penggunanya bisa lebih efektif. Teman-teman, selanjutnya kita masukkan sabun ke dalam wadah yang lain secukupnya. Oke, teman-teman, setelah kita masukkan sabun ke dalam wadah yang lain, selanjutnya kita berikan pewarna, terserah pewarna makanan atau pewarna apa saja jika dibutuhkan agar produk yang dihasilkan nanti menjadi lebih menarik. Kita masukkan secukupnya ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita campurkan hidrogen peroksida ke dalam tiap wadah sebanyak setengah dari ukuran wadah tersebut. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu kita campurkan campuran ragi dan katalis ke dalam wadah yang berisi hidrogen peroksida secara bersamaan. Teman-teman harus ingat fungsi katalis di sini adalah mempercepat reaksi dari proses eksperimen pada elephant toothpaste, yang dimana katalisis. Apa itu katalisis? Katalisis adalah proses di mana zat katalis tadi berfungsi hanya pada proses reaksi saja, tetapi tidak berpengaruh kepada reaksi atau produk yang dihasilkan dari hasil elephant toothpaste ini. Kita masukkan, kita lihat dari hasil produk dari proses eksperimen kami. Teman-teman, di sini ini adalah katalis, di mana katalis ini berfungsi sebagai mempercepat hasil reaksi dari toothpaste tadi atau pasta gigi gajah tadi, yang dimana ada istilah dengan katalisis. Apa itu katalisis? Katalisis adalah suatu zat yang hanya berfungsi kepada hasil reaksi saja, tetapi tidak berpengaruh kepada suatu zat produk atau reaksi tadi. Teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa hasil zat ini bersifat korosif. Bersifat korosif, yang dimaksud bersifat korosif adalah bisa menyebabkan merusak sel
atau jaringan hidup. Sehingga teman-teman juga harus berhati-hati dalam megangnya atau menggunakan apa, seperti kami ini menggunakan sarung tangan. Di sisi lain, hasil dari reaksi ini dia bersifat exotherm atau perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi nanti ketika kita menyentuh tanpa sarung tangan seperti yang kami pegang, Anda akan merasakan panas. Oke, oleh sebab itu kami sarankan untuk Anda yang ingin mencobanya untuk memakai alat pengaman. Sekian eksperimen yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada bahan-bahan yang harus kita butuhkan. Yang pertama itu ada Fanta. Kita ambil yang warna oranye yang 1,5 liter. Dan ini juga bisa pakai Fanta yang lebih kecil yang ukuran 1 liter. Nah, kemudian di sini ada Coca-Cola. Kita pakai yang 1,5 liter juga. Ini juga bisa yang lebih kecil untuk ukuran 1 liter. Lalu di sini kita membutuhkan permen Mentos. Untuk satu bungkus permen Mentos ini ditiupkan ke dalam Fanta 1 botol, jadi kayak gini. Nanti hasilnya kita lihat. Mentos yang dimasukkan ke minuman bersoda, minuman tersebut akan meledak karena mentos menyebabkan karbon dioksida yang terlarut pada minuman bersoda berubah menjadi gas dan keluar secara paksa dari larutan hingga menyembur dan meledak. Dalam proses ini, mentos menjadi katalis pada proses nukleasi karbon dioksida terlarut pada minuman bersoda. Bila mentos dimasukkan ke dalam minuman bersoda disebabkan oleh nukleasi gelembung gas karbon dioksida ini yang terlarut dari larutan soda. Dengan adanya mentos atau katalis sejenis seperti garam, maka molekul karbon dioksida yang terlarut akan menggumpal, lalu tertekan keluar dari larutan soda dan sehingga menyebabkan sebuah ledakan. Satu Fanta tidak mengalami reaksi apa-apa karena disebabkan oleh kandungan sodanya yang sedikit. Oke, itu tadi video dari eksperimen Expo kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa gabung dengan Ekskul Karya Ilmiah Remaja setiap hari Rabu di Lab Biologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Yeay!